Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama bersatu hati, memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan melalui persekutuan doa di gereja kita pada malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dari satu lagu yang saya yakin sudah sangat dikenal oleh kita, baik Bapak Ibu maupun adik-adik yang ada di rumah. Satu lagu yang ada juga di PPR, dan lagu ini disadur dari Mazmur 27 ayat yang keempat yang berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini." Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Pujikan sekali lagi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, secara khusus jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakra Negara ini. Dan pada malam hari ini Bapa, kembali kami datang kepadamu melalui persekutuan doa di gereja kami. Kami rindu biarlah melalui persekutuan doa ini, iman kami terus semakin diteguhkan, dan kami bersama-sama bersatu hati memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika kami bersatu hati, maka Tuhan akan memberkati kami pribadi lepas pribadi maupun memberkati gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat.
Mazmur 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, Bapak Ibu boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Saya akan memandu membaca dari sini. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman pada malam hari ini adalah menanti jawaban doa. Saya angkat dari ayat yang ke-14, di sana dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 27 ini, di sini Daud menyatakan bahwa ada begitu banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar kita yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Dicatat dalam ayat yang kedua, masalah atau persoalan yang sedang terjadi yang kita alami mungkin. Dicatat dalam ayat yang ketiga, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat yang kita kasihi. Dicatat dalam ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang iri atau dengki yang berusaha untuk memfitnah kita, dicatat dalam ayat yang ke-12. Dan masih banyak lagi. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita ketika tantangan ini datang dalam kehidupan kita? Sudah selayaknya lah sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi semua ini. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan terus bertekun mencari Dia. Seperti yang tercatat dalam Amsal ke-8 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Demikian janji firman Tuhan bagi kita semua. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap bertekun mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan. Dan yang terutama sekali adalah kita harus menjaga hidup supaya
tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan semua manusia pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup, tantangan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemik ini. Begitu banyak situasi yang memprihatinkan, yang begitu nyata terhampar di depan mata kita. Perekonomian yang semakin hari semakin lesu. Dan bagaimana secara pendidikan juga harus dilakukan secara online yang mungkin sangat tidak maksimal hasilnya. Dan yang harus menuntut masing-masing anak harus memiliki gadget, harus memiliki jaringan internet yang akan menambah biaya pengeluaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak situasi yang memprihatinkan yang saat ini kita temui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun, tiap orang pasti juga memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segigih mungkin untuk mengatasi persoalan hidupnya, untuk mengatasi masalah hidupnya. Dia memikirkan dengan cara-cara kreatif atau mencoba hal-hal yang baru. Namun, di sisi lain, ada juga yang mungkin pasrah dengan keadaan. Ya, sudah begini, bagaimana? Jalani saja, mengalir saja. Mungkin ada juga yang bersikap seperti itu. Atau bahkan mungkin sudah hampir mendekati rasa putus asa. Mazmur yang kita baca kali ini ditulis oleh seorang raja yang besar, yang sudah sangat kita kenal, yaitu Raja Daud, yang dalam konteks ini sedang mengalami masa sulit yang luar biasa dalam kehidupannya. Namun di tengah himpitan masalah yang dihadapinya, Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dicatat dalam ayat yang pertama. Dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan, Daud bahkan kemudian berkata, dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan baik dalam hidupku. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita? Apakah kita akan pesimis melihat begitu besarnya masalah kita? Atau kita menyerah, kalah sebelum kita melihat atau merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita menyerah sebelum kita merasakan jawaban Tuhan, menanti jawaban Tuhan dalam kehidupan kita? Melalui perenungan kita pada malam hari ini, mari kita belajar 4 hal dari keteguhan hati dan iman Daud untuk selalu menantikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, mengapa Tuhan selalu menantikan Tuhan dalam hidupnya? Yang pertama, karena Daud tahu bahwa hanya Tuhan sendiri yang sanggup menolong dia. Dalam ayat pertama dikatakan, kita baca sekali lagi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita tahu sejarah kehidupan Daud bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya ketika dia masih seorang gembala, ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya yang adalah Raja Saul sendiri, dan ketika dalam banyak hal dia begitu mengalami campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nah, di sini Daud juga meyakini bahwa kalau Tuhan adalah terangku, kepada siapa aku harus takut? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat keadaan sulit, Daud tetap berpegang teguh dan dengan iman dia berkata bahwa Tuhan yang sanggup menolong dia. Dia tidak datang kepada orang atau mengharapkan pertolongan kepada pihak-pihak lain. Ketika dia berada dalam keadaan sulit, yang pertama dalam pikirannya bukan saudaranya, bukan orang yang dekat dengan dia, bukan kepada manusia atau kepada pihak-pihak lain. Tapi yang pertama sekali dalam pikirannya adalah ada Tuhan, Sang Gembala aku. Ada Tuhan, Sang Pemelihara hidup. Itu yang ada dalam pemikiran Daud, sehingga dia tidak perlu takut. Dan hal yang kedua,
mengapa Daud tetap teguh menantikan Tuhan dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah Daud meyakini sungguh bahwa Tuhan adalah kekasih jiwanya. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, bahwa satu hal yang menjadi kerinduan utama Daud adalah diam di rumah Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya. Ini yang dirindukan oleh Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana dalam ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sungguh luar biasa hal yang paling dirindukan oleh Daud. Ini menyatakan bahwa hati Daud sungguh melekat kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Saudara, dengan bagian ini, mari kita mengoreksi kembali dalam kehidupan kita. Hal apa yang paling kita rindukan dalam kehidupan kita? Ketika kita bangun pagi, hal apa yang terutama yang paling kita rindukan? Apakah kita pertama datang kepada Tuhan atau kita melakukan aktivitas yang lain? Terlebih lagi di masa-masa saat ini, di masa pandemi pada saat ini, mari kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, lebih memberi waktu kita lebih banyak lagi kepada Tuhan. Biarlah apa yang dirindukan oleh Daud ini juga menjadi kerinduan kita bersama. Percayalah, ketika Tuhan yang utama dalam hati kita, ketika cinta mula-mula itu, kasih mula-mula itu kembali dibangkitkan, digairahkan dalam hidup kita, percayalah, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini mengacu pada dasar dari keinginan yang dialami oleh Daud, yaitu Daud sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Dan Daud selalu mengingini Tuhan dalam hidupnya. Realisasi dari kehadiran Tuhan ini terjadi dengan cara berdiam di dalam rumah Allah, melihat keindahannya, dan menikmati baiknya, menikmati hadiratnya. Yang ketiga, Daud mencari Tuhan dalam doanya. Ayat yang ke-7 dikatakan, ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 di sini dikatakan, dengarlah Tuhan seruan kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Di sini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang taat. Ketika Tuhan memerintahkan, carilah wajahku, maka Daud melakukan firman-Nya. Daud mencari wajah Tuhan. Dan dia sungguh yakin bahwa ketika Daud melakukan firman Tuhan ini, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah imannya benar-benar berpaut kepada Tuhan. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan peduli dan dia yakin Tuhan pasti akan menjawab doanya seturut dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa sekarang ini, kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, hal apakah yang sedang kita nantikan kepada Tuhan? Hal apakah yang sedang kita gumulkan pada saat ini di hadapan Tuhan? Mari kita mengimani dalam ayat yang ke-13-14 ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita mengatakan kepada diri kita, berbicara kepada diri kita sendiri. Nantikanlah Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Apa yang sudah kita gumulkan di hadapan Tuhan, mungkin dalam masa-masa sulit, lebih kurang 3-4 bulan ini, atau mungkin sudah bertahun-tahun, atau mungkin hal apa yang sudah kita gumulkan selama ini di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan melihat situasi kita pribadi pada saat ini, dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa bukan berarti apa yang kita minta Tuhan kabulkan, tidak seperti itu. Tetapi apapun yang Tuhan berikan sebagai jawaban doa kita, itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik
dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa sulit, mari kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Tetap arahkan pandangan iman kita hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini, Sang Pemelihara hidup kita. Betapapun beratnya masalah yang sedang kita hadapi, kita jangan fokus pada masalah yang sedang kita hadapi, tapi mari kita fokus kepada Allah kita yang besar, Allah yang sanggup untuk menuntaskan segala masalah sebesar apapun itu dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berharap kepadanya dan menantikan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk beroleh perlindungan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 5 ayat 13, di sana dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita tetap memberi diri dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan dan mampu tegak berdiri di atas persoalan hidup kita. Karena Dia adalah perlindungan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita masuk dalam doa. Nanti kita akan berdoa juga untuk firman yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk memeteraikan firman ini lebih dalam lagi dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Percayalah, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mohon terus kuasa Tuhan bekerja, maka hal-hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, kita bersyukur atas anugerah pertolongan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan pelihara sampai saat ini. Kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa yang tidak gampang pada saat ini. Biarlah kita terus memohon hikmat Tuhan untuk kita bisa terus menjaga kesehatan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan semaksimal kita, yang bisa kita lakukan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas dan sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Namun kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas yang akan terus berbicara, memeteraikan firman dalam hati setiap kami. Dan biarlah Tuhan terus yang bekerja sehingga firman ini boleh berbuah. Kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin percaya, semakin berpaut kepada Tuhan, dan kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh menantikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami rela menerima apapun yang Tuhan berikan sebagai jawaban doa-doa kami. Kami yakin bahwa itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang maha baik. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang masih terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur, kami masih dapat menghirup udara dengan bebas sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk keluarga, untuk usaha, pekerjaan yang Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Atau mungkin ada hal-hal yang belum mampu kami lihat, tapi kami sungguh percaya hidup kami adalah anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapak, tiada kata selain hati yang sungguh terangkat dengan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, yang kedua mari kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan gereja kita akan seorang gembala sidang. Seluruh jemaat tentu butuh untuk digembalakan secara rohani. Walaupun secara pribadi kita memiliki Tuhan Yesus Sang Gembala kita yang agung, kita dapat mengisi kerohanian kita, kebutuhan kerohanian kita dengan bersaat teduh, mendengar firman Tuhan, dan dengan cara yang lain. Tetapi sebagai gereja Tuhan, kita juga butuh satu orang gembala yang untuk tempat kita sharing, untuk tempat kita
menyampaikan isi hati kita melalui gembala sidang. Kita berdoa, siapapun yang Tuhan utus untuk menjadi gembala di gereja kita di tempat ini, biarlah Tuhan persiapkan kita, dan Tuhan juga mempersiapkan gembala untuk menggembalakan di GKT Gloria Cakranegara ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, saat ini juga Tuhan, tak jemu-jemu, tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Bapa. Gereja ini adalah milik Tuhan, dan seluruh jemaat yang sudah Tuhan titipkan di gereja ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan mengasihi setiap kami, dan Tuhan tidak mau satupun di antara kami terhilang oleh karena lemah iman, oleh karena beratnya persoalan kehidupan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon biarlah Tuhan mengirimkan seorang gembala untuk kami, untuk menggembalakan jemaat Tuhan di gerejamu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan seorang gembala untuk kami, dan Tuhan juga mempersiapkan setiap kami untuk bisa menerima siapapun yang Tuhan utus, untuk kami bisa menghargai, menghormati, dan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan iman satu dengan yang lain, dan memajukan pelayanan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan. Pergumulan dalam hal kesehatan, dalam hal perekonomian, dalam hal keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Biarlah kita terus membawa itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Yang keempat, mari kita berdoa secara khusus untuk tahun ajaran baru yang baru saja dimulai. Kita berdoa untuk semua anak-anak yang mengikuti proses belajar secara daring. Kiranya Tuhan terus menolong baik Bapak Ibu guru yang mempersiapkan materi dan memberikan pelajaran melalui aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat sehingga ini bisa dilakukan dengan seefektif mungkin. Kita juga berdoa untuk semua orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, yang mungkin mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli gadget untuk anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran secara online. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Untuk jaringan internet, Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberkati. Untuk pokok doa ini, kita juga berdoa untuk anak-anak yang mengikuti proses pembelajaran ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka terus semangat dengan cara online, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita semua, secara khusus yang masih kecil, yang mungkin mereka butuh konsentrasi. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada orang tua dalam mendampingi, sehingga ada hasil-hasil yang maksimal yang didapatkan melalui proses pembelajaran online ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa ini. Bapa kami di dalam surga, saat ini juga Tuhan, tak henti-hentinya kami datang membawa seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan melihat situasi, keadaan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga sampai saat ini. Tuhan mengenal kehidupan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami, apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, apa yang mungkin membuat kami pada saat ini sedang berbeban berat ya Tuhan. Dan pada saat ini kami sungguh datang kepadamu karena kami tahu seperti apa yang diimani oleh hamba-Mu Daud. Kami juga memiliki iman yang sama, bahwa hanya kepada Tuhanlah kami berseru, hanya kepada Tuhanlah kami datang membawa seluruh kebenaran kehidupan kami. Mungkin pada saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, dalam hal perekonomian. Biarlah Tuhan terus hadir, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat, inspirasi yang berasal daripada Tuhan, untuk tetap gigih berusaha, untuk tetap melakukan hal-hal terobosan-terobosan baru, apa yang bisa dikerjakan di masa-masa pandemi saat ini. Tuhan berikan inspirasi yang berasal daripada Tuhan, karena kami percaya ketika Tuhan membuka jalan, maka segala sesuatu yang mungkin bagi manusia itu tidak mungkin, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh senantiasa bersyukur bahwa dalam keadaan-keadaan terjepit,
Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar, Tuhan selalu memberikan kami solusi. Dan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan mereka sukacita dan menjamah sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan dalam hal keluarga. Biarlah Tuhan juga yang hadir, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan terus memberikan kerendahan hati bagi masing-masing kami di tengah-tengah keluarga untuk kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Secara khusus dalam hal-hal, secara khusus kami sering bertemu pada masa ini, mungkin ada banyak hal juga yang membuat salah paham dan lain sebagainya. Tuhan berikan kami terus kerendahan hati untuk kami bisa membina hubungan yang baik satu dengan yang lain, dan kami tetap melihat ada kasih Kristus, mengutamakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami juga menyerahkan untuk proses pembelajaran dalam tahun ajaran baru yang saat ini sedang dilaksanakan secara online. Biarlah Tuhan terus yang campur tangan, Tuhan yang menolong untuk setiap guru-guru yang mempersiapkan materi dan akan disampaikan melalui aplikasi Zoom atau Google Meet atau apapun itu ya Bapak. Biarlah Tuhan bekerja melaluinya, Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan hikmat kepada guru-guru dalam mempersiapkan materi. Dan berdoa juga untuk semua orang tua yang mendampingi anak-anak, secara khusus anak-anak yang masih kecil dalam mengikuti proses pembelajaran online ini. Biarlah Tuhan juga terus yang memberikan mereka hikmat, memberikan kekuatan, sehingga anak-anak yang memiliki konsentrasi yang sangat pendek, biarlah mereka boleh dibantu, dibimbing untuk boleh mengikuti proses belajar ini. Dan semua anak-anak kami yang mengikuti proses pembelajaran online ini, Tuhan yang menolong, memberkati segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, kebutuhan untuk jaringan internet yang lancar, dan mungkin kebutuhan gadget atau apapun itu untuk menunjang proses pembelajaran ini. Biarlah Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita memohon berkat penyertaan Tuhan bagi bangsa kita, negara, bagi bangsa kita, dan pemerintahan Republik Indonesia ini. Secara khusus dalam mengatasi masalah-masalah besar seperti mengatasi penyebaran COVID-19 ini, biarlah kita masing-masing memiliki kesadaran untuk kita bersama-sama ikut andil dalam memutus mata rantai menyebarnya virus corona ini. Kita juga berdoa untuk persiapan pelayanan secara online yang selalu kita lakukan seminggu sebelumnya. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong segala proses, memberkati seluruh tim penata layan dan seluruh media yang kita gunakan. Tuhan memberkati. Dan terutama kita mohon Roh Kudus untuk berkarya melalui media online yang sudah kita siapkan. Biarlah media ini boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memberkati secara khusus seluruh jemaat GKT Gloria Cakranegara ataupun siapapun yang menonton siaran ini. Biarlah boleh sungguh-sungguh memberkati mereka. Selanjutnya mari kita berdoa untuk seluruh para dokter, tenaga medis, dan tenaga pelayan yang menangani pasien-pasien COVID-19 supaya terus dilindungi dari paparan virus ini. Tuhan berikan mereka hati yang sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan kesungguhan dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, dan pemerintahan kami. Kami sungguh membawa seluruh pemerintahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu situasi yang dihadapi pada saat ini adalah situasi yang sangat berat bagi mereka ya Bapa. Kami mohon Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi, dan seluruh menteri yang ada di bawahnya yang membantu Bapak Presiden kami dan seluruh tim-tim yang lainnya. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, memberikan mereka kesatuan hati,
memberikan mereka kekuatan untuk mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, secara khusus dalam menangani virus corona pada saat ini, dan bagaimana untuk terus menjaga perekonomian bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Kami mohon biarlah Tuhan terus yang menolong, Tuhan memberkati untuk para tenaga medis, juga Tuhan memberkati mereka, untuk para dokter, Tuhan berikan mereka terus hikmat yang berasal daripada Tuhan, berikan terus hati yang sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami sebagai warga masyarakat Indonesia juga Tuhan berikan kami kesadaran untuk kami bisa ikut andil dalam bagian kami masing-masing, untuk kami bisa bersama-sama memutus mata rantai menyebarnya virus corona ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami membawa doa-doa syafaat kami ini. Amin. Dan yang terakhir, mari kita menyerahkan untuk seluruh hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, dan satuan kerja yang ada di gereja kita. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan terus yang memberkati. Memang sepertinya tidak bisa banyak hal yang dapat kita lakukan untuk situasi saat ini, tapi itu tidak membuat kita jadi lemah, tetapi biarlah kita terus bertanya kepada diri kita, apa yang bisa saya lakukan Tuhan di masa sekarang ini. Saya percaya ketika kita terus bertanya kepada Tuhan dan kita memiliki kerinduan yang sama, maka Tuhan akan mau memakai kita menjadi rekan sekerja Allah untuk kita andil melakukan suatu hal untuk pelayanan di gereja kita yang kita cintai ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani di gereja-Mu di tempat ini. Siapakah kami ini ya Bapa? Tanpa anugerah Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa perkenan Tuhan, kami tidak mampu melakukan apapun. Dan ketika Tuhan mempercayakan kami pelayanan, biarlah Tuhan terus juga yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, wibawa yang berasal daripada Tuhan. Tuhan terus memberikan kami kemurnian hati, memberikan kami terus hati yang sungguh-sungguh untuk menggali dari dalam diri kami hal-hal apa yang dapat kami lakukan untuk pengembangan di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami juga terus berdoa untuk seluruh majelis kami. Tuhan terus menolong, memberkati mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan terus anugerahkan mereka sukacita, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh komisi di gereja-Mu di tempat ini, baik komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komisi ibadah, komisi musik, maupun satuan-satuan kerja yang lainnya. Terima kasih untuk semua tim yang ada di gereja kami ya Bapak. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar melalui komisi-komisi ini. Walaupun mungkin pada saat ini kami merasa tidak banyak hal yang mampu kami lakukan. Namun Bapak, kami sungguh mohon, kami terus mau datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan memohon hikmat dari Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan untuk kami dapat mengembangkan pelayanan pada masa-masa sulit sekarang ini. Terima kasih Bapak, berikan kami terus hikmat, berikan kami terus inspirasi yang berasal daripada Tuhan, berikan kami kesatuan hati, kerendahan hati, saling menjaga komunikasi satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih, ini doa kami. Dan mungkin masih banyak hal dalam doa-doa kami pada malam hari ini yang belum mampu kami ucapkan ke hadapan Tuhan. Namun Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung. Kami memanjatkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.